Baik, saya akan membahas tentang amalan yang menjadikan kita sebagai ahli surga. Ya, pengen dong, ya kita punya amalan dan itu amalannya ahli surga. Ya Bu ya. Amalan yang menjadikan kita ahli surga yang pertama adalah selalu bertobat. Allah suka banget ya hamba-hambanya bertobat. Minimal tobat yang terminimal itu apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang cuma astaghfirullahaladzim boleh. Rasulullah SAW beristighfar satu hari itu minimal 70. Ada yang mengatakan 100. Ini saya nanya dari pagi sampai sesiangan ini sudah berapa istighfar? Kalau ketete Astagfirullahaladzim. Iya. Mana kenceng pakai bentak teriak astagfirullahaladzim. Ditungguin dari tadi juga Allah. Ini ya minimal Rasul 70 sampai 100. Ya, jadi ayo kita istighfar. Ya, para sahabat, para tabi'in itu kalau istighfar itu ribuan sampai karena mereka nggak ada tasbih, ditaliin pakai apa tali sampai panjang. Masya Allah, kita belum sempat istighfar hari ini. Astagfirullah. Kalau habis sholat subuh emang berangkatnya pagi-pagi banget. Masak mie, iya. Terus naik motor sendiri apa jemputan? Motor, ada yang jemputan sambil di motor disolat. Astagfirullahaladzim. Bisa, Masya Allah. Ya Bu ya, ini minimal tadi ucapan istighfar. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa dan kita istighfar, ada tips ya, penghapus ya. Jadi itu, hayolah banyak-banyak beristighfar ya. Di dalam surat saya bacakan surat An-Nur, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Tahu dibilang minzalik, memang kadang-kadang umur itu nggak tahu ya. Kita ada nggak jamin nanti jam 2, jam 3 apakah kita masih hidup? Gak ada yang bisa jamin, makanya ayo perbanyak istighfar ya. Di surat An-Nur ayat 3, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Jadi tadi ketika kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kita akan mendapatkan keberuntungan. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah. Tundukkan kepalanya. Minal khataya, tundukkan hati kita. Tundukkan kesombongan kita. Rabbal baraya, ya Allah. Astagfirullah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah, dosa dari akil balik sampai saat ini ya Allah, dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, dosa kami kepada ibu bapak kami ya Allah, dosa kami kepada suami kami ya Allah, juga dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ya Allah ya Rabb. Dosa kami begitu banyak. Terkadang kami nggak sengaja melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Baraya, astagfirullah.
yang terkadang tanpa kami sengaja. Ya Allah, begitu banyak dosa yang kami lakukan lewat lisan kami ini. Ya Allah, ampuni ya Allah. Minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Banyak kita beristighfar, banyak kita mohon ampun pada Allah. Karena banyak banget loh Bu dosa kita ini Bu. Kadang lisan ini tanpa sengaja. Dari pagi coba berapa yang sudah kita lakukan dosa itu. Ya, entah itu dari lisan, entah itu dari mata kita, entah dari telinga kita. Ya, sambil kerja ngobrol sama teman, ngobrolin teman yang lainnya. Tanpa sengaja, ya. Makanya Allah suka banget dengan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Ya, Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Kalau kita dekat sama Allah, maka Allah lebih dekat kepada kita. Kita dekat kepada Allah sejengkal, maka Allah sehasta mendekati kita. Ya, kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekati kepada kita dengan berlari. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, diberikan oleh Allah pahala itu berlipat ganda. Ya, maka ayo banyak bertobat. Ya, ini adalah amalan-amalan orang-orang ahli surga. Yang kedua apa? Yang kedua adalah amalan kita bersedekah atau kita memberikan sumbangan, memberikan dana kepada kaum duafa. Kita memperhatikan kaum duafa. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 215. Coba. Ada yang bawa Al-Qur'an? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad ya tentang apa yang harus mereka infakkan. Nah, ini tadi nggak nemu infak ya. Selalu berbuat baik dan infak kepada kaum duafa. Ya, ini tadi nyari omongan infak tadi nggak nemu, loncat kemana gitu ya. Masya Allah. Ya, dikatakan di sini tadi ya di surat Al-Baqarah 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diperuntukkan kepada satu, kedua orang tua, dua, kepada anak yatim, tiga, kepada orang miskin, ya, dan keempat kepada orang yang dalam perjalanan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ya, kita disuruh sedekah, kita disuruh memperhatikan kaum duafa, fakir, miskin, anak yatim ada di hari ini. Jadi anak yatim tidak masuk ke zakat tapi masuk ke sedekah. Zakat itu cuma 2,5%. Sedangkan sedekah dari 100% dikurang 2,5% berapa? 97, ya. 2,5%. Itu yang harus kita berikan kepada satu ibu kita, tapi tidak niat sedekah ya. Bu, sedekah nih Bu nih, terima ya. Anak kurang ajar, nggak sopan gitu ya. Walaupun itu pemberian kita kepada orang tua sebagai hadiah, di mata Allah itu pahalanya sodakoh loh. Sodakoh itu pahalanya gede banget, saking gedenya. Gede. Nggak cukup saya kalau gede doang ya. Di dalam surat Al-Baqarah 261 ya, yang kira-kira artinya kita itu seperti menanam sebutir biji ya, dan dia akan tumbuh menjadi 7 cabang, dan di tiap cabang ada 100 butir. Berarti berapa dibalas oleh Allah? 700 kali lipat. Ya,
Jadi tadi berikan kepada orang tua, tapi sebagai hadiah. Di mata Allah itu sedekah, yang itu akan segera dibalas, tapi tidak diarep-arep. Namanya nggak ikhlas. Aku ngasih 1 juta kali aja tadi balas sama Allah 700 kali lipatnya. Oh keren dah, bisa buat beli apa? Nggak begitu. Nggak hitung-hitungan sama Allah gitu ya. Terus yang kedua kepada siapa tadi? Kerabat ya? Ya, kerabat dekat, kerabat jauh. Kerabat dekat itu yang ada hubungan darah. Kerabat jauh itu bisa tetangga sekitar kita. Boleh nggak ini? Boleh. Ya, kita kasih gantian, misalkan keluarga kita dulu. Besoknya ke tetangga, boleh. Siapa lagi tadi? Fakir, miskin, anak yatim, ya. Ini anak yatim, dan harta kita itu ada titipan dari Allah untuk mereka. Anak duafa, fakir, miskin, ya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya siapa? Orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Tapi musafirnya yang kayak bawa mobil ya. Aku mau musafir, nanti pulang kampung. Ayo siapa yang mau sedekah? Enggak juga begitu. Tapi ingat, musafir itu doanya diijabah oleh Allah. Sepanjang jalan banyakin zikir. Sepanjang jalan ingat sama Allah, doa yang baik-baik. Ya, itu diijabah orang yang di musafir itu. Makanya dalam perjalanan dari sini ke rumah itu juga musafir nggak apa-apa. Kan dalam perjalanan banyakin dikit, jangan tidur mulu. Mentang-mentang di jemputan, pulang pergi merem aja. Ya, Masya Allah. Bawalah tasbih yang kecil, yang 33. Pakai. Kalau enggak pakai yang di sini. Ya, tinggal cetek-cetek. Cuman jangan gegayaan. Pakai soalnya di sini tuh tasbih yang dihitung. Iya, yang digital, gaya banget. Ya, dipamer-pamerin, enggak juga begitu. Gitu ya. Jadi sedekah. Apalagi ini hari Jumat loh, dari pagi sampai sore jangan lupa sedekahnya. Ya. Boleh sedekah nih, tadi saya muterin tuh di kantong resek jelek tadi, Bu. Ya. Itu nanti jatuhnya ke wakaf ya. Iya, ya. Jadi hari Jumat loh ini, itu banyakin sedekah. Dan itu akan dilipat gandakan oleh Allah, terutama sedekahnya hari Jumat. Ya, oke. Jadi itu amalan ahli surga itu sedekah. Rasulullah itu orang yang paling pemurah. Apalagi di bulan Ramadan lebih pemurah lagi gitu ya. Jadi itu. Zakat profesi itu ada yang menyalurkan, bisa. Jadi kalau mau bisa diputar ya diputar juga nggak apa-apa, kan fakir, miskin, amil, mu'alaf. Jadi kalau dikasih ke anak yatim berarti jatuhnya fakir miskin. Jadi kita nggak niatnya anak yatim. Nggak apa-apa, tapi lihat kondisi dulu. Kalau anak yatimnya miskin, nggak apa-apa, jatuhnya bukan yatimnya tapi miskinnya. Ya, fakir dan miskinnya. Orang tuanya misalnya nggak mampu, itu boleh ya. Jadi itu, jadi dibagi boleh, gantian boleh gitu. Saya tuh tiap bulan ngadain santunan anak yatim di rumah. Gak banyak sih, cuma 15 anak yatim. Bukan harta sendiri, menampung, menyalurkan. Ya kalau mau disalurkan nih gantian, misalnya hari ini dia, besoknya ini, sebulan sekali doang. Ya kalau mau menyalurkan boleh. Jadi setiap bulan minggu ketiga, minggu ketiga keempat itu di rumah itu selalu ada santunan anak yatim. Dan anak yatim itu belajar di rumah, belajar ngaji dan belajar matematika sama Farah. Makanya Umi Farah. Ya, kalau ini Lala bukan ya. Yang ngajak, yang nggak diajak yang disebut-sebut. Yang diajak nggak disebut. Ini Umi Khawla ya. Iya. Iya, berebutan. Makanya mereka ngasih nama sekolah saya itu Fakih. Farah Khawla Ihsan. Iya, jadi sekolahnya Fakih. Padahal pakai khal, Fakih. Ya, iseng banget ya, Masya Allah. Itu. Yang selanjutnya selalu istiqomah dalam beribadah. Selalu istiqomah dalam beribadah.
Ya, ibadah itu banyak kok. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada aku. Memang sudah itu, Bu. Jangan capek amat sih perasaan sholat melulu. Hak prerogatif Allah loh itu. Ya. Ya kalau cuma sholat 5 waktu ya memang gak capek-capek banget kali kalau cuma sholat 5 waktu. Dan itu terserah Allah. Ibu bersyukurnya, cara bersyukurnya dengan apa? Allah nyuruh kita ibadahnya apa? Sholat. Ya, ini nggak bisa dinego. Sholat ini nggak bisa dinego. Ya Allah digabung kenapa sih, capek? Gitu ya, istirahatnya sebentar. Ya kecuali hari Jumat doang tuh gitu ya misalnya, nggak bisa. Ini nggak bisa dinego. Ya, ya kalau Allah nego ya udah deh nanti oksigennya sehari ini dikasih oksigen sehari ini nggak matilah kita. Ya enggak. Jadi nggak bisa dinego memang. Ada ibadah-ibadah yang nggak bisa dinego. Kalau baca Quran mungkin ibu masih kadang-kadang nawar. Ya, pada baca Quran kagak. Kadang-kadang emang dikasih oleh Allah itu rizkinya kadang-kadang. Nikmatnya kadang-kadang tuh. Rasulullah SAW yang jaminan surga aja baca Qurannya minimal 3 juz. Ibu ini mah pakai juz-juzan sih gitu ibu. Itu mengajinya 1 ayat, 1 halaman ya. Jangan pakai juz-juzan. Ya Allah. Terus gimana orang katanya pengen masuk surga ya? Waktunya mepet nih, cuma ada 1 jam. Kita utamakan suami apa baca Quran? Kalau suaminya pengen dilayani. Lah ya suami kalau suaminya pengen dilayani, itu mah alasan aja. Emang full 1 jam kagak? Kalau ini lo udah pengalaman nikah 26 tahun. Ya, sempit banget karena kerja. malam juga sempit banget. Masa ngapain aja? Sempit banget. Nah ya udah bebenahnya yang dikurangin, ngapain? Gak ada siapa-siapa di rumah bebenah. Ya, yang kita yang lihat itu lagi ngapain bebenah, itu alasan sebenarnya. 1 jam doang katanya. Padahal baca Quran itu kalau 1 juz itu nggak sampai 1 jam kalau mau niat. 1/2 jam sampai 45 menit. Alasan kok. Iya, banyak alasan. 24 jam loh kenikmatan itu dikasih sama Allah. Buat kerja di sini 8 ya. 8 pulang sore 10 jam lah sama pulang pergi ya kan. 10 jam. Masih ada 14 jam. Ya itu memang banyak alasan. Setan dirajinnya banyak setannya. Setannya itu banyak, gandol di sini ya, di sini ya Bu. Ya ada setan gepeng nih. Dajjal ini mata 1 tuh 1 ya kan, yang buat itu ngerekam kan 1 matanya. Iya. Jadi sebenarnya alasan beneran waktu itu masih panjang kok gitu. Ya, zikir jangan lupa. Kalau sulit-sulit begini zikir di perjalanan ya, sambil jahit yang bagian jahit, sambil ngelem yang bagian ngelem. Jangan ngobrol aja, sholawatan lah, ya, istighfar lah dan lain sebagainya. Jangan alasan. Yang penting tadi istiqomah. Di sini nggak bisa sholat itu duha. Alhamdulillah kerja bisa sholat duha. Ya bisa sih, tapi malesnya luar biasa. Keteter, aduh. Iya. Hah? Sebelum kerja, ambil air wudhu dari rumah bisa itu kalau nggak kentutan. Iya, ya. Jadi itu. Jadi istiqomah dalam beribadah. Allah itu sudah ngasih apa? Rukun Islam, syahadat, sholat. Ini udah gak bisa dinego loh. Puasa, zakat, pergi haji. Ya, sudah pada daftar haji belum? Duitnya banyak juga. Suami isi kerja, mau dipanggil dari mana? Nabung lah, nabung. Kalau kita sudah nabung, itu nanti gampang panggilannya. Sudah ada kloternya, sudah ada
tahun berapanya, nggak tahu nih nanti ketemunya tahun berapa. Wayang gini aja udah dengkulnya linu ya. Astagfirullah, 15 tahun lagi bagaimana kali? Ya Allah, sudah. Amin. Dan nenek-nenek saya bayangin, haji nenek-nenek semoga diberikan rezeki. Haji yang bukan itu ya. Ya yang furoda ya, ada yang mendapatkan rezeki ini Umi berangkat. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Jadi amalan ahli surga, waktunya seorang tua. Ya itu ya. Jadi tadi istiqomah dalam beribadah. Semua amalan yang kita lakukan bismillah. Ya, nanti mulai di depan mesin bismillahirrahmanirrahim. Ibadah sepanjang waktu itu. Ya. Jadi di sini ibu itu ibadah. Jangan ngomel aja. Ayah enak amat, aku capek tahu. Nah, iya kan? Kadang-kadang begitu. Nyampe rumah, aku masih masak, aku masih ini, aku masih itu, aku juga kerja. Nah, pahalanya gede ya kalau kita ikhlas karena Allah. Makanya ikhlasin. Memang kadang-kadang ada emosi jiwa, mau pastilah. Ya, iya. Soalnya ibu-ibu tuh kalau kerja di luar pasti double kerjaannya. Tapi kalau kita ikhlaskan karena Allah, minimal bismillah, maka semuanya jadi ibadah. Kewajiban nafkah itu suami kita bantuin, berarti itu sedekah buat kita. Suami yang wajib aja jatuhnya sodako, gimana kita yang gak punya kewajiban? Terserah aku dong, uangku sendiri boleh. Tapi kan gak gitu juga ya. Kita tetap memberikan andil nih buat bayar sekolah, nih buat ini. Itu sedekah yang luar biasa. Tadi ingat berapa pahalanya? 700 kali lipatnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mau apa yang namanya ini? Door prize. 1. Door prize yang pertama. Ya Allah, tadi bawa surat-surat ya. Surat berapa, ayat berapa tentang sedekah yang dibalas 700 kali lipat? Emang Bu? Al-Baqarah 261. 261. Emon, bukan panitia kan? Bukan.